Pemirsa, warga di Goa, Sulawesi Selatan demo ketua RT yang dituding memotong bantuan sosial. Warga protes dengan bakar ban bekas hingga saling dorong dengan personil polisi. Warga dan polisi ricuh di depan kantor desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga berupaya membakar ban bekas hingga terlibat saling dorong dengan aparat. Dalam aksi kali ini, pengunjuk rasa menuntut agar Ketua RT 04 BTN Anak Goa dicopot dan diganti dengan kepala desa setempat karena dinilai tidak adil. Kepala ketua RW ini tidak membawa ke seluruh warga, hanya kelompok-kelompoknya saja yang dia selalu adakan musyawarah kalau ada pertemuan. Kedua adalah masalah bantuan-bantuan yang kami tidak pernah merasakan. Bantuan selama, khususnya selama COVID ini, 2 tahun terakhir ini tidak ada sama sekali. Menyikapi tuntutan warga, Camat Palangga menegaskan bahwa perangkat desa hingga tingkat RT sudah seharusnya bekerja melayani warga. Masalah ini sudah ditangani oleh kepala desa. Biarkanlah Pak Desa melakukan proses secara hukum. Ya, kita bersama, ini kan ketua RW tentunya dipilih, diangkat, insentifnya ada, SK-nya ada. Dia cross check baik di lapangan apakah betul tuntutan warga seperti itu, ya evaluasi secepatnya. Untuk menghindari kericuhan lebih lanjut, petugas kantor camat dan kepala desa setempat langsung bernegosiasi dengan warga dan berjanji segera menindaklanjuti ketua RT yang diduga tidak berpihak kepada mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Balita berusia 2,5 tahun menjadi korban penganiayaan oleh calon suami ibunya hingga mengalami luka di sekujur tubuh akibat disiram air panas. Nasib malang dialami seorang bocah perempuan berusia 2,5 tahun di Kota Batu, Jawa Timur. Balita berusia 2,5 tahun ini menjadi korban penganiayaan oleh calon suami ibunya dengan cara disiram air panas. Akibatnya, balita NL mengalami luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Korban kini harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata, Kota Batu. Tahunya itu anak kecil ini kan ikut ibunya. Ibunya itu ikut calon suaminya. Calon suami yang belum nikah. Kronologisnya seperti apa saya juga kurang tahu. Saya tahu ini anaknya sudah seperti ini. Langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit, terus ditanya-tanya ini kenapa di semua badan itu dicopotin semua baju-baju. Dengan luka di sekujur tubuh yang cukup parah, terutama di bagian bibir, korban harus menjalani operasi. Pemkot Batu memastikan korban akan didampingi dan ditanggung BPJS hingga proses pemulihan. Nanti yang jelas ada pemulihan operasi mungkin di mulut itu yang mungkin yang harus segera dilakukan. Ada luka-luka yang memang sudah agak lama sih ini tidak tersampaikan kepada kita, mungkin nggak tahu. Yang jelas terkait dengan substansi daripada penanganan kasusnya kita serahkan kepada ranah hukum pihak yang berwajib. Pelaku yang merupakan calon suami ibunya sudah ditangkap Polres Batu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 14 warga Cigedug, Kabupaten Garut sebagai tersangka pengeroyokan seorang pria diduga maling. Para tersangka memasukkan korban ke dalam karung dan dikubur di kaki Gunung Cikuray. Aparat Polres Garut mengevakuasi jasad seorang pria yang dimasukkan dalam karung dan dikubur di kaki Gunung Cikuray. Jasad ini merupakan jasad korban pengeroyokan warga Desa Sindang Sari, Kecamatan Cigedug, Garut. Korban dikeroyok warga dengan berbagai senjata tajam karena diduga akan mencuri di sebuah gudang sayur. Polisi kemudian menetapkan 14 tersangka atas kasus ini dan telah melakukan penangkapan.
Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadicaksono menyatakan korban masih hidup saat akan dikubur. Namun salah satu tersangka kemudian menggorok leher korban hingga tewas. Polisi menambahkan warga kesal karena korban sering mencuri di rumah warga. Kemudian setelah saudara Mama tidak sadarkan diri, kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung, dan kemudian pada saat penguburan ternyata korban masih dalam keadaan hidup. Kemudian seketika itu ada pelaku dengan inisial S langsung datang, masuk ke dalam galian lubang tersebut dan kemudian menghabisi saudara Maman ini dengan melakukan luka sayatan di bagian leher. Atas aksi main hakim sendiri ini, para tersangka terancam penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Seorang anak di bawah umur jadi korban pencabulan oleh tukang kebun yang bekerja di rumahnya di Kembangan, Jakarta Barat. Dalam sepekan, polisi menangkap 3 pelaku pencabulan. Petugas unit Reskrim Polsek Kembangan menangkap seorang pelaku aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku 52 tahun ini merupakan seorang tukang kebun yang bekerja di rumah korban. Kepada polisi, pelaku mengaku sekali melakukan perbuatannya di sebuah taman di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Barat. Sedangkan kondisi korban kini sudah dalam pendampingan untuk berkoordinasi secara hukum dan psikis. Dari aksinya, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa hasil visum, kaos berlengan panjang, celana panjang, dan pakaian dalam. Dalam 1 minggu terakhir, kami bisa mengungkap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Yang pertama terjadi di wilayah Kembangan, korbannya adalah berumur 6 tahun. Dan yang lebih miris, pelakunya umur 71 tahun. Kami menangani kasus yang sama, yaitu dengan korbannya 6 tahun, dengan pelakunya 52 tahun. Salah satu pegawai yang merapihkan rumah atau tukang pohon. Dalam sepekan, polisi menangkap 2 pelaku lain kasus pencabulan anak di bawah umur di lokasi yang berbeda. Atas perbuatannya, 3 pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang pencabulan terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria di Bantaeng, Sulawesi Selatan, tega bantai keluarganya. Korban tewas adalah orang tua dan kakaknya, sementara adiknya terluka parah. Pembunuhan sadis terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Anak kandung tega membunuh ibu dan ayahnya sendiri. Selain itu, pelaku juga membunuh kakak kandungnya dan melukai adik kandungnya. Adik korban yang terluka masih dirawat di rumah sakit Bantaeng. Tak butuh waktu lama, kepolisian Polres Bantaeng langsung menangkap pelaku. Pihak kepolisian mengatakan pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Yang 3 meninggal dunia, yang 1 luka-luka. Semuanya satu keluarga? Satu keluarga. Katanya kenapa Pak bisa terjadi pembunuhan? Jadi dugaan pelaku ini ada riwayat kelainan jiwa. Pelaku diamankan di Polres Bantaeng untuk menjalani proses hukum. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Buntut tewasnya seorang mahasiswa saat mengikuti Diksar Menwa UNS Solo, polisi memeriksa 21 orang panitia acara tersebut. Polisi dan pihak kampus juga telah menggelar olah TKP di sejumlah tempat. Pimpinan Universitas Negeri 11 Maret Solo akhirnya memberikan keterangan resmi terkait meninggalnya Gilang Endi Saputra, mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan latihan dasar Menwa. Pihak kampus diwakili Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan Sutanto, serta Ahmad Yunus, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
Menurut Sutanto, UNS dan kepolisian telah menggelar olah TKP di lingkungan kampus dan lokasi Diksar Menwa di Jembatan Juruk. Saat ini ada 21 panitia Diksar Menwa UNS yang menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta. Sebanyak 21 panitia sudah saat ini dan mungkin sedang terus dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Nah, untuk itu kami dari kampus, dari universitas sepenuhnya menyerahkan permasalahan ini, penyidikan ini kepada pihak berwenang, dalam hal ini adalah Polresta Surakarta. 23 Oktober lalu, Gilang Effendi Saputra bersama 11 mahasiswa UNS lainnya mengikuti Diklat Menwa di Jembatan Juruk. Namun, saat mengikuti acara tradisi Menwa UNS tersebut, Gilang mengeluh sakit dan kondisinya terus memburuk. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seorang oknum Satpol PP di Tangerang, Banten terjaring razia penyakit masyarakat di rumah kos-kosan. Dalam razia itu, petugas mengamankan 4 pekerja seks komersial dan pria hidung belang, termasuk oknum Satpol PP yang mengaku tengah menyamar. Satu persatu kamar kos yang berada di Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Priuk ini diperiksa petugas Satpol PP Kota Tangerang. Petugas mendapati sepasang pria dan wanita dalam kondisi tanpa busana di salah satu kamar. Saat digeledah, petugas menemukan alat kontrasepsi bekas pakai di tempat sampah dan di bawah kasur. Di kamar lainnya, petugas juga mendapati pria dan wanita tengah berkencan. Setelah diinterogasi, ternyata adalah oknum petugas Satpol PP yang mengaku tengah menyamar. Dalam razia ini, petugas mengamankan 4 pekerja seks komersial. Untuk sekali kencan, mereka memasang tarif Rp350.000 dan menjajakan diri secara online. Sementara kos-kosan telah dijadikan sarang prostitusi sejak tahun 2019. Pasangan yang sedang melakukan prostitusi. Nah, jadi diketahui tadi ada 4 orang sudah kita amankan di sini. Ada barang bukti alat kontrasepsi itu kita dapat banyak di tempat di kamar-kamar itu, di kos-kosan itu. 4 PSK selanjutnya dibawa ke Dinas Sosial Kota Tangerang untuk dibina. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kapolda Sumatera Utara mencopot Kapolsek Kutalimbaru AKP Henry Surbakti buntut dari kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum penyidik kepolisian setempat terhadap istri tersangka narkoba. Pemerkosaan diduga dilakukan 2 penyidik di sebuah hotel. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca RZ Putra Simanjuntak mencopot Kapolsek Kutalimbaru AKP Henry Surbakti dari jabatannya. Pencopotan didasari atas perlakuan 2 penyidik Polsek Kutalimbaru yang diduga memperkosa istri seorang tersangka narkoba di sebuah hotel. Aibtu DR dan Bribka RHL diduga memperkosa, memeras, dan mencuri motor milik MU, istri seorang tersangka kasus narkoba yang berusia 19 tahun dan dalam keadaan hamil. Kasus pemerkosaan berawal saat penggerebekan di rumah korban. Polisi menangkap suami korban beserta rekannya yang menyimpan narkoba. Aibtu DR diduga mengajak korban bertemu di hotel dengan dalih membicarakan masalah suaminya yang terjerat narkoba. Itu saya pertama-tama ikut prihatin. Saya sudah dengar dan saya sudah berbicara kepada jajaran saya akan tindak tegas. Makanya kemarin tadi malam saya sudah copot yang bersangkutan, termasuk Kapolseknya dan penyidiknya. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. Dia harus tunjukkan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri yang bisa melindungi dan melayani masyarakat. Bukan melakukan penyebab. Apakah ada tambahan lagi pencopotan di Polsek Kutalimbaru? Saya sudah tarik Kapolsek, Kanit dan penyidiknya beserta yang melakukan dugaan itu. Sekarang dalam pemeriksaan Propam, oke? Kedua oknum personil polisi itu kini diperiksa di Propam Polda Sumatera Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Sementara Kapolsek Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Ibtu IDGN dipecat karena terbukti terlibat kasus asusila. Ibtu IDGN meniduri anak seorang tahanan dengan iming-iming akan membebaskan ayah korban. Hasil sidang etik yang digelar hari ini, Kapolsek Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Ibtu IDGN dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan asusila. Ibtu IDGN pun diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat. Menanggapi putusan etik, Ibtu IDGN mengajukan banding. Sementara itu untuk proses hukum pidana, polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan belum menetapkan status tersangka. Putusannya adalah merekomendasikan Ibtu IDGN ya, untuk PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian. Saya ulangi, rekomendasinya adalah PTDH. Yang berikut, rekan-rekan sekalian, untuk pidana umumnya sedang dilakukan penyidikan oleh Dirkrim. Sebelumnya, seorang wanita berusia 20 tahun yang juga anak seorang tersangka membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku ditiduri Ibtu IDGN sebanyak 2 kali. Korban juga melampirkan bukti percakapan bernada mesum yang dikirimkan Ibtu IDGN. Kepada korban, Ibtu IDGN berjanji akan membebaskan ayah korban yang tengah ditahan di Mapolsek Parigi Mutong jika bersedia menjadi pelampiasan nafsu bejatnya. Polisi saat ini tengah gencar menggerebek kantor pinjol ilegal di berbagai daerah. Namun bukannya menutup aktivitas ilegalnya, para pelaku tetap nekat beroperasi dengan berpindah kantor ke kamar kos. Maraknya penggerebekan kantor pinjaman online ilegal ternyata tidak membuat para pelaku jera. Bukannya menghentikan aktivitas ilegalnya, para pelaku justru tetap nekat beroperasi meski harus kucing-kucingan dengan petugas. Di Cengkareng, Jakarta Barat, polisi menggerebek 4 penagih pinjaman online ilegal yang berpindah lokasi kerja ke kamar kos-kosan. Dengan menyewa 2 kamar kos, mereka melakukan kegiatan penagihan untuk 4 aplikasi pinjaman online ilegal berbeda. Di kantor-kantor sudah mulai tutup, tapi mereka tetap melakukan kegiatannya di kos-kosan. Terbukti malam ini kita bisa melakukan penindakan di salah satu tempat di kos-kosan. Di kos-kosan ini kita berhasil melakukan penindakan, ada 2 lokasi atau 2 kamar, di mana dalam 2 kamar ini terdapat 4 aplikasi pinjaman online ilegal. Polisi terus berupaya keras untuk memberantas kasus pinjaman online ilegal. Maraknya kasus pinjaman online kerap meresahkan masyarakat, bahkan hingga memakan korban jiwa karena korban memutuskan bunuh diri. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Abdul Aziz, Eka Rusmanda, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Prosesi pemakaman dihadiri mantan Presiden SBY, mantan Wakil Presiden Budiono, dan Yusuf Kala. Prosesi pemakaman Menteri Sekretaris Negara periode 2009-2014 Sudi Silalahi dilangsungkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Selasa siang. Jenazah sampai di TMP Kalibata didampingi oleh keluarga. Prosesi pemakaman digelar secara militer dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Acara pemakaman ini juga dihadiri oleh beberapa mantan petinggi seperti mantan Presiden SBY, mantan Wakil Presiden Budiono dan Yusuf Kala, mantan Menpora Roy Suryo, serta Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Sudi Silalahi meninggal dunia pada Senin malam saat menjalani perawatan di RSPAD Jakarta. Polisi menyita plat mobil RFS milik selebgram Rahel V-nya. Informasinya akan hadir sesaat lagi.